A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat. Kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya dua nikmat itu dengan menunaikan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah merupakan hal yang luar biasa dan penuh dengan keberkahan, karena di saat kita menunaikan sholat subuh dengan berjamaah ini, Nabi pernah menyatakan ka'anna sholatal lail kulluh, seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Begitu juga di dalam beberapa hadis juga disebutkan orang yang sholat subuhnya berjamaah di dalam masjid, wa huwa fi dhimmatillah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh yang penuh dengan keberkahan ini akan senantiasa bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal soleh yang kita lakukan akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian yang kita kaji sebelumnya adalah sampai ayat ke-54, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Bani Israil pada saat itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri mereka, karena mereka telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi kita Musa alaihissalam meninggalkan mereka menuju ke Tur Sina, pada saat itu orang-orang Bani Israil membuat yaitu anak sapi yang terbuat dari emas, dan mereka pada saat itu di saat dipimpin oleh Samiri, mereka menyembah kepada anak sapi itu. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat dengan membunuh diri mereka. Di dalam risalah ini juga disebutkan orang-orang Bani Israil itu pada saat setelah melakukan kesalahan, Nabi kita Musa alaihissalam memilih yaitu 70 orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke Tur Sina. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi kita Musa alaihissalam telah memilih 70 orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kemana mereka berangkat? Mereka berangkat ke Tur Sina. Maka di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perjalanan orang-orang Bani Israil di saat setelah mereka menyembah kepada anak sapi, maka diperintahkan untuk bertobat dan mereka berangkat menuju Tur Sina sebanyak 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi kita Musa alaihi salam. Sesampai mereka di Tur Sina, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana orang-orang Bani Israil itu di saat diperintahkan untuk bertobat,
Kita lihat ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id qultum ya Musa, wa id, dan ingatlah qultum kalian berucap wahai orang-orang Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami sekali-kali tidak bakal beriman kepada engkau wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sehingga kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami. Jadi di saat sesampai mereka di Tur Sinai yang dibawa oleh Nabi kita Musa, setelah dipilih orang-orang yang pilihan dari sekian ribu orang, hanya 70 orang yang dipilih oleh Nabi kita Musa alaihissalam berangkat menuju Tur Sinai. Sesampai di Tur Sinai, mereka menyatakan, wahai Musa, kami tidak bakal beriman kepada engkau sehingga kami bisa melihat Allah dengan kasat mata, jahrah. Maka ucapan yang mereka ucapkan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathum sa'iqah, dan Allah Subhanahu wa taala menyambar kepada mereka itu as-sa'iqah, yaitu petir. Ada yang menyatakan as-sa'iqah an-nar tukhrah, yaitu api yang membakar mereka. Maka pada saat itu Allah menyatakan wa antum tanzurun, dan kalian semuanya menyaksikan itu semuanya. Artinya orang-orang Bani Israel di saat tumbang itu bukan langsung, bisa jadi adalah satu persatu, akan tetapi yang jelas mereka ada yang melihat, oh teman saya tumbang, oh teman saya tumbang, dan lain sebagainya. Yang jelas mereka di saat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sambaran petir yang ada di dalamnya api, dan mereka pada saat itu tumbang secara keseluruhan, bergiliran dan tidak langsung. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Jadi peristiwa itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israel, bahwasanya teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, teman dekat mereka, di saat ingin melihat Allah secara kasat mata, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban, yaitu adanya kilat yang menyambar mereka, dan mereka di dalam keadaan mati. Maka di dalam kisah disebutkan di saat Nabi kita Musa alaihissalam melihat orang-orang Bani Israel itu di dalam keadaan mati secara keseluruhan, 70 orang di dalam keadaan mati. Maka mereka di saat Nabi kita Musa alaihissalam melihat hal yang seperti itu, Nabi kita Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rabb, ma aqulu li Bani Israel wa qad ahlakta khiyarakum. Jadi Nabi kita Musa alaihissalam terus berdoa, ya Allah, bagaimana saya akan ngomong kepada orang-orang Bani Israel, dan mereka itu adalah orang-orang yang pilihan. Pilihan Bani Israel itu seperti itu, dan dia juga pilihan. Jadi mereka khiyarana, Nabi kita Musa alaihissalam, waqad ahlakta khiyarana, engkau telah menghancurkan ya Allah, membunuh mereka, mematikan mereka, orang-orang yang terpilih dari mereka. Dan terus itu dibaca oleh Nabi kita Musa alaihissalam sampai Allah menghidupkan kembali. Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan jawaban kepada Nabi kita Musa alaihissalam di dalam ayat yang 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma, kemudian, ba'atsnakum, aku hidupkan kembali kalian semuanya, min ba'di mautikum, setelah kalian di dalam keadaan mati. Artinya orang Bani Israel pada saat itu bukan pingsan,
Tetapi betul-betul di dalam keadaan mati, tidak bernyawa. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dari kematian itu. Beberapa ulama menyatakan setelah mereka mati, yaitu sehari semalam mereka di dalam keadaan mati. Nabi kita Musa alaihissalam senantiasa berdoa pada saat itu, ya Rabb, kaifa. Nabi kita Musa alaihissalam senantiasa berdoa, ya Rabb, kaifa ahlakta wa hum khiyaruna. Ya Allah, bagaimana Engkau matikan mereka padahal mereka itu adalah orang-orang yang terbaik di antara kami. Terus Nabi kita Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu dan mendapatkan jawaban dari Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana orang-orang Bani Israel di saat diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina. Pada saat itu, maka sebelum mereka masuk, mereka itu berada di satu tempat yang disebut dengan Ar-Rutih, yaitu di satu daerah pengasingan. Maka di dalam ayat yang sebelumnya kita kaji bagaimana orang-orang Bani Israel di saat diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke satu negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah. Mereka tidak berani masuk, memerintahkan kepada Nabi kita Musa tinggal di situ. Maka Nabi kita Musa alaihissalam pada saat itu, di saat mereka tidak mau masuk, maka mereka tetap tinggal di Ar-Rutih, di satu tempat pengasingan. Dia menyatakan di tempat itu mereka selama 40 tahun lamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Wa dhalalna, dan kami telah memberikan, yaitu naungan, alaikum, kepada kalian semuanya, al-ghamam, berupa awan. Jadi di saat orang-orang Bani Israel berada di Ar-Rutih, di tempat pengasingan pada saat itu yang 40 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada mereka, yaitu di atasnya naungan, diberi sesuatu yang tidak panas. Ini keistimewaan yang telah diberikan kepada mereka, nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Yang kedua, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkan kepada mereka, wa anzalna, kami turunkan, 'alaikum, kepada kalian semuanya, al-manna, yaitu minuman yang terbuat dari madu yang bercampur air. Wassalwa, minuman, makanan yang terbuat dari atau lauknya dari ta'ir. Ta'ir itu adalah burung, ada yang menyatakan burung merpati dan lain sebagainya. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas surga. Luar biasa. Keistimewaan orang-orang Bani Israel, diberi oleh Allah satu tempat, meskipun mereka itu di tempat yang sangat panas, tetapi terasa senantiasa dingin. Makanan dan minuman senantiasa siap saji. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kulu min
thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah wahai orang-orang Bani Israel, min thayyibat, dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, yang telah aku rezekikan kepada kalian semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kulu min halal, tidak di dalam ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya apa yang telah diberikan oleh Allah langsung turun dari surga itu jelas sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Maka Allah menyatakan kulu min thayyibat, makanlah oleh kalian semuanya dari sesuatu yang baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Setelah itu Allah menyatakan wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka melakukan perbuatan zalim, walakin, dan tidaklah kami melakukan perbuatan zalim, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi diri mereka itulah yang telah melakukan perbuatan zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah memberikan satu gambaran kepada kita semuanya bahwasanya kezaliman itu hakikatnya adalah dari manusia itu sendiri di saat melakukan perbuatannya, karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya, karena setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairan, kalau perbuatannya itu baik pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang baik. Begitu juga kebalikannya, wa in syarran fa syarran, kalau perbuatannya itu adalah jelek dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana perjalanan orang-orang Bani Israel setelah mereka keluar dari negeri Mesir mengikuti Nabi kita Musa alaihi salam, yaitu menuju ke perbatasan Israel atau Palestina pada saat itu. Inilah ayat-ayat yang kita kaji sampai ayat ke-57. Tiga ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang Bani Israel di saat mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ayat berikutnya Allah mengisahkan bagaimana orang-orang Bani Israel di saat diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka bagaimana reaksi mereka akan kita lihat di dalam ayat berikutnya. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga memberikan pencerahan hati kita semuanya agar kita yakin bahwasanya di saat kita ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya untuk kita semuanya. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qala hadza